Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Perjalanan untuk mengenali diri dan memahami keberadaan Tuhan di tengah semesta raya merupakan sebuah pengembaraan tanpa akhir. Setiap pertanyaan mengenai asal-usul kehidupan, tujuan eksistensi, dan arah perjalanan hidup setiap individu terus bergulir dari masa ke masa, dan semuanya dipengaruhi oleh keyakinan dan juga latar belakang budaya yang beragam. Pengembaraan ini melahirkan berbagai pengalaman spiritual tentang Tuhan, manusia, dan juga alam, serta hubungan di antara ketiganya, baik itu melalui interpretasi wahyu, pemikiran filsafat, maupun tradisi budaya. Contohnya adalah seperti apa yang ada pada ajaran ilmu makrifat dan juga pemahaman wahdatul wujud dalam ilmu tasawuf, panteisme dalam filsafat, dan juga manunggaling kaula Gusti dalam spiritualisme Jawa. Manunggaling kaula Gusti misalnya, yang secara harfiahnya berarti menyatunya seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam pandangan mistik Jawa, terdapat kesadaran tentang kesatuan diri sebagai mikrokosmos jagat kecil dan alam semesta sebagai makrokosmos jagat gede. Itu berarti bahwa manusia dan alam semesta saling terkait dan juga merupakan manifestasi daripada keberadaan Tuhan yang maha meliputi. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Sebagaimana juga telah tertulis di dalam serat Dewa Ruci yang menekankan betapa pentingnya harmonisasi antara manusia dan juga alam sebagai wujud pengabdian kepada Tuhannya. Salah satu tokoh yang dikenal dengan ajaran manunggaling kaula Gusti adalah Syekh Siti Jenar. Beliau menekankan kesatuan antara Tuhan dan makhluknya, namun dengan pendekatan yang berbeda dari mainstream Islam pada masanya. Syekh Siti Jenar, beliau menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal Jawa sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Pemikiran beliau yang menganggap bahwa kehidupan di dunia ini sebagai alam kematian dan kehidupan abadi sebagai kehidupan yang sejati dan bebas daripada jasad. Semua itu menunjukkan bahwa pandangan spiritual yang sangat berbeda dengan pandangan pada umumnya. Dalam Islam sendiri, konsep kesatuan antara manusia dan Tuhan juga dikenal dengan istilah wahdatul wujud yang dipopulerkan oleh Syekh Ibnu Arabi. Meskipun terdapat kesamaan dalam esensinya, namun ternyata terdapat perbedaan dalam interpretasi dan penerapan antara wahdatul wujud dan juga manunggaling kaula Gusti. Pada wahdatul wujud menekankan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Tuhan, sedangkan untuk manunggaling kaula Gusti lebih menekankan pada penyatuan spiritual antara individu dengan Tuhannya melalui proses internalisasi dan juga penghayatan spiritual yang sangat mendalam. Konsep-konsep ini tidak hanya menjadi wacana filosofis, tetapi juga mempengaruhi etika dan juga moralitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, seperti ajaran manunggaling kaula Gusti yang mendorong setiap individu untuk selalu introspeksi dan menjaga harmoni dengan lingkungan di sekitarnya sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
surat Al-Hadid ayat 4. Selain itu, di dalam hadis kursi Allah berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku." Jadi Tuhan selalu dekat dengan hamba-hambanya, dan kesadaran akan kedekatan ini seharusnya mendorong setiap hamba untuk selalu berbuat baik dan menjaga hubungan harmonis dengan sesama makhluk Allah. Hablum minallah dan hablum minannas. Dalam konteks spiritual Jawa, ajaran manunggaling Kaula Gusti juga tercermin dalam berbagai ritual dan tradisi budaya, seperti selamatan atau keselamatan. Melalui ritual ini, masyarakat Jawa berupaya mencapai keadaan selamat yang mencerminkan keharmonisasi antara manusia, alam, dan Tuhan. Pentingnya untuk memahami bahwa konsep-konsep seperti manunggaling Kaula Gusti dan juga wahdatul wujud bukanlah ajaran yang dapat dipahami secara literal, melainkan memerlukan penghayatan spiritualitas yang sangat mendalam. Para sufi dan tokoh spiritual lainnya, mereka telah menekankan betapa pentingnya pengalaman langsung dan personal untuk mencapai pemahaman tentang kesatuan dengan Tuhannya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Jalaluddin Rumi,